Salam sehat di masa Prapaskah bagi saudari-saudaraku pencinta mutiara iman. Dalam pengalaman saya sebagai seorang Katolik, tampaknya orang sekarang tidak sering lagi berbicara atau mengangkat suatu topik tentang penebusan dosa atau silih atas dosa. Saya tidak berbicara tentang sakramen tobat atau sakramen rekonsiliasi, melainkan tentang apa yang Katekismus Gereja Katolik bicarakan sebagai banyak bentuk penebusan dosa yang menandai pertobatan dan pertobatan hati seperti doa, puasa, sedekah, pelayanan, pengakuan dosa, penerimaan penderitaan, dan bentuk pengorbanan lainnya, di mana kita menggabungkan pengorbanan kita dengan penderitaan Yesus Kristus. Satu pemikiran yang saya miliki tentang mengapa penebusan dosa tampaknya jatuh di pinggir jalan adalah bahwa hal ini terkait dengan penderitaan. Tampaknya orang-orang di zaman modern sekarang ini sama sekali tidak suka membicarakan tentang penderitaan, apalagi gagasan bahwa penderitaan dapat dirangkul. Oleh karena itu, masuk akal bahwa konsep yang terkait dengan penderitaan juga secara bertahap mungkin akan hilang daripada radar orang-orang. Lebih jauh dalam budaya kita, banyak dari kita telah dikondisikan untuk melihat Yesus pertama-tama dan terutama sebagai orang baik, yang hangat, yang ramah. Bagi mereka yang berpegang pada gambaran ini, gagasan tentang penderitaan bagi Kristus mungkin tampak lebih jauh. Yesus yang baik hati ini juga cocok dengan gagasan Tuhan adalah kasih yang benar. Tetapi jika difokuskan terlalu sempit, hal ini dapat mengalihkan perhatian orang dari kebenaran lain yang sama pentingnya. Tuhan juga Maha Adil. Dan pada catatan itu, kita semua sebaiknya mengingat bahwa sama seperti kasih Tuhan yang tidak terbatas dan sempurna, demikian juga keadilannya. Bukannya keadilan Tuhan harus menjadi titik fokus tunggal kita juga, tetapi kita tidak boleh berpura-pura bahwa keadilan bukanlah bagian dari persamaan tersebut. Memang keadilan Tuhan itu nyata dan itu penting, karena kita harus menghadapi suatu hari nanti. Keadilan akan disajikan menurut penghakiman Tuhan, berdasarkan setiap pilihan keputusan kita di dalam hidup kita, yaitu atas apa yang telah kita lakukan dan atas apa yang kita lalai kita lakukan. Artinya, keadilan diberlakukan ketika orang membayar harga yang pantas atas apa yang telah mereka pilih. Namun dalam mengatakan ini, terkadang hakim yang adil menerapkan belas kasihan untuk mengurangi hukuman yang seharusnya dijatuhkan. Menerima belas kasihan seperti itu sungguh merupakan berkat. Nah, bukankah lebih bagus jika kita bisa melakukan sesuatu untuk memenangkan hati hakim yang adil, sehingga kita bisa menjadi penerima manfaat dari belas kasihannya? Mari kita pikirkan sama-sama seperti ilustrasi berikut. Jika seorang anak melakukan sesuatu yang salah, tugas orang tua adalah mempertimbangkan situasi sebaik mungkin, menegakkan keadilan, dan menerapkan konsekuensi yang sesuai. Meskipun orang tua semoga memaafkan anaknya atas kesalahan yang telah dilakukannya, orang tua tahu bahwa jika anak itu terlibat dalam memperbaiki situasi atau pribadinya sejauh yang bisa dilakukan anak itu, hal itu akan baik untuk anak dan baik juga untuk relasi yang telah tegang. Begitu juga dengan kita dalam hubungannya dengan Tuhan. Ketika kita mencoba melakukan apa yang kita bisa untuk memperbaiki situasi, serta sejauh yang kita bisa, setelah menyinggung hati Tuhan, itu baik untuk kita. Dan Tuhan menginginkan apa yang baik untuk kita.
Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melakukannya. Setiap hari dalam hidup kita, kita dapat membuat pilihan untuk mengembalikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Begitulah cara kita berpartisipasi dalam upaya untuk memperbaiki suatu situasi. Sekali lagi, meskipun hal itu mungkin terwujud secara unik dari orang ke orang, peluangnya tetap sama dan selalu ada. Kita dapat menjadikan situasi itu lebih baik bagi kita jika kita memilih untuk menawarkan diri kita dengan cara tertentu. Tidak hanya ketika itu nyaman bagi kita, tetapi mungkin ketika hal itu sulit dan bahkan menyakitkan kita untuk dipikirkan ataupun dilakukan. Saat ini kesempatan untuk memberikan hati dan pikiran kita kepada Tuhan muncul dengan cara yang tidak terlihat selama berabad-abad, yaitu melalui pembatalan kebaktian umum dan pelayanan gereja, baik itu misa, pelayanan sakramen, dan bentuk ibadah umum lainnya. Pada saat seperti ini, pertama-tama dan terutama kita perlu mengingat bahwa Tuhan dapat menggunakan situasi apapun untuk kemuliaannya. Bahkan sesuatu yang tampaknya mengerikan seperti ini, kenyataannya adalah ada potensi berkat yang tersembunyi dalam semua ini, yaitu kita sekarang memiliki kesempatan untuk mengenali kerinduan yang semakin meningkat di dalam hati kita masing-masing kepada Tuhan Yesus. Selain itu, karena kerinduan itu meningkat, karena cinta kita yang terus-menerus dan bertumbuh kepada Kristus menjadi penderitaan yang lebih besar untuk tidak menerima Dia. Dan semakin besar penderitaan yang kita alami dan yang kita persembahkan kepada Tuhan, semakin besar pula pemberian hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan semakin besar pemberian hati dan pikiran kita kepada Tuhan di tengah penderitaan kita di masa pandemi ini, maka semakin besar atau lebih berdampak lagi bagi penebusan dosa kita. Artinya, di mata Tuhan, Hakim yang adil, Dia akan dapat melihat bahwa kita berusaha untuk memperbaiki segala sesuatunya dengan cara yang lebih mendalam, dan Dia akan menggunakannya dalam belas kasihan-Nya yang tak terbatas untuk kepentingan kita memiliki jiwa kita dan juga jiwa orang lain sesuai dengan keinginannya. Dapat dikatakan bahwa apapun yang kita lakukan hari ini untuk berpartisipasi dalam upaya memperbaiki keadaan dengan Tuhan melalui penebusan dosa di bumi ini akan menjadi upaya yang berharga. Jika ada, itu sudah mengikuti model dari apa yang kita tahu baik untuk kita di bumi ini. Kita selalu dapat memilih untuk menunda kepuasan dan kenyamanan sekarang demi menerima hadiah ataupun berkat yang lebih besar nanti. Lebih jauh lagi, menerima penderitaan untuk berubah menjadi penebusan dosa akan lebih manjur jika tidak berakar pertama dan terutama pada tujuan untuk melepaskan diri dari rasa sakit api penyucian, tetapi lebih pada tujuan yang lebih besar untuk masuk ke dalam surga yang lebih cepat. Dan masuk ke surga lebih cepat memungkinkan kita untuk tidak hanya mengalami beberapa derajat penglihatan beatifik lebih awal, tetapi juga memungkinkan kita untuk bekerja sama dengan Tuhan dari surga lebih cepat juga. Dengan cara itu, menerima penebusan dosa bukan hanya sesuatu untuk membantu kita masuk surga, tetapi juga cara untuk melayani Tuhan dan juga sesama.
di luar kehidupan duniawi kita. Dan kerjasama dengan Tuhan yang terus-menerus maju melalui pilihan kita untuk menawarkan penderitaan sebagai penebusan dosa hari ini yang akan membawa sukacita tak terbatas yang akan kita alami di surga ke tingkat yang lebih jauh. Pada saat yang sama, melalui kepenulisan dan kehendak Tuhan, dan dengan cara yang Dia anggap cocok, Tuhan juga dapat memberikan mereka yang di surga, yang sekarang sepenuhnya hidup bersama-sama dengan Tuhan, suatu kapasitas dan sarana untuk memberikan layanan doa kepada seluruh umat manusia yang masih berziarah di bumi. Ya, kita harus ingin melakukan penebusan dosa. Itu akan berdampak pada banyak orang dengan cara yang paling mendalam dan dalam rentang waktu yang jauh melebihi dari tetesan waktu yang merupakan masa kehidupan duniawi kita. Dan melalui pandangan itu, kita dapat melihat bahwa upaya untuk melakukan penebusan dosa tanpa mencari penderitaan harus dikaitkan dengan keutamaan amal kasih. Dan melalui anugerah amal kasih, amal seluruh dunia dapat menjadi penerima kasih, anugerah dan kemurahan Tuhan ke tingkat yang lebih besar dari sekarang. Di saat seperti ini, mungkin pemberian amal berupa penebusan dosa tidak hanya diinginkan, tetapi juga harus diakui di antara semua orang Kristen, sekali lagi sebagai salah satu berkat yang paling menakjubkan yang mungkin dapat kita berikan. Selamat beramal kasih di masa Prapaskah ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat buat kita semuanya.